Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di video saya. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga hari ini teman-teman semua masih dalam keadaan yang sehat dan dimudahkan segala urusannya. Ya teman-teman, ini adalah kabar terbaru dari burung murai batu saya. Dan entah kenapa ketika saya ngerawat burung ini sepertinya ada sesuatu yang beda. Jadi ada kayak perasaan feeling yang cocok dengan burung ini. Sampai burung ini menjadi burung murai batu terakhir yang saya rawat di rumah. Ya, dengan kata lain, ini adalah burung murai batu andalan saya karena saya cuman punya satu ini teman-teman ya. Yang lain kemarin sudah banyak dipinang oleh teman-teman kicomania semuanya. Terima kasih yang sudah mampir ke rumah, dan jika teman-teman kalau ada yang butuh bahan burung murai batu, teman-teman bisa chat, kemudian nomor WA saya ada di deskripsi dan kita bisa ngobrol di WhatsApp ya. Tujuannya adalah supaya kita bisa semakin dekat dan bisa saling tahu satu sama lain gitu ya. Nah teman-teman, ini adalah kabar terbaru burung rawatan saya sendiri sejak kecil. Dulu ketika saya ambil burung ini trotolan ring APBN teman-teman ini ya, dengan peternaknya di Bima Bird Farm, itu saya heran kenapa ya burung ring APBN zaman itu saya jual trotolan 1,5 bulan dengan harga 800.000 itu susah sekali laku teman-teman. Nah seiring berjalannya waktu saya menikmati merawat burung ini karena burung ini perawatannya mudah dan cepat bunyi, dan yang paling penting adalah burung ini cepat dalam menangkap isian lagu teman-teman. Itu yang bikin saya spesial. Kenapa? Karena burung ini sesuai dengan apa yang saya inginkan, sesuai dengan karakter saya di rumah. Itu jarang pulang karena sibuk kerja. Dia juga nggak pernah rewel, artinya burung ini belum pernah trouble ya dari segi kondisi mentalnya maupun fisiknya. Artinya burung ini cocok untuk saya rawat. Simpelnya seperti itu. Nah teman-teman bisa lihat ya, di dalam video ini burung ini fighternya sudah mulai keluar. Padahal ini burung sehari-hari tidak pernah saya keluarkan. Saya taruh di dalam rumah, saya kasih makan, saya ganti minum, saya bersihkan sangkar, dan tidak saya kerodong teman-teman. Burung ini harian full ablak. Dan ketika saya bawa tapi saat ada dalam rumah itu burung ini jarang sekali saya keluarkan ya. Ketika kemudian saya keluarkan ya kondisinya seperti ini. Teman-teman bisa lihat fighternya mulai tumbuh, dan saya lihat ini cukup bagus teman-teman ya tentang fighternya. Kemudian cara dia berbunyi juga kelihatan volumenya itu lebih kencang daripada sebelum dia ngurak teman-teman, sebelum dia ganti bulu gitu ya. Kemudian isiannya juga dia sekarang bisa membawakan lovebird yang cukup panjang saya nilai. Padahal sebelumnya dia itu suarakan lovebird cuman pendek-pendek dan langsung selesai dengan ganti materi lagu yang lain. Tapi kalau sekarang bisa lebih awet dan dibawakan lebih panjang. Itu kelebihannya. Nah dalam perawatan mabung ini ya, supaya teman-teman tidak mengalami gagal mabung seperti perawatan saya sebelumnya. Jadi kalau burung itu sampai gagal mabung teman-teman, nanti akan trouble, akan kesulitan dilombakan. Apalagi burung yang mentalnya, fisiknya pun tidak kuat. Bahkan burung itu bisa mati teman-teman ya, kasihan. Saya dulu pernah menangani burung yang sedang mabung. Ketika saya ikuti video-video teman-teman semua di YouTube, nah ternyata di sana banyak dijelaskan kalau murai batu ketika
ganti bulu atau proses mabung itu supaya dinolkan extra fooding. Setelah saya lakukan, ternyata burung saya ngedrop teman-teman, karena tidak mendapatkan asupan makanan nutrisi yang cukup dari extra fooding. Akhirnya dia kurus, kemudian ya seperti terkena bakteri. Akhirnya tidak lama burung itu mati teman-teman. Padahal sebelum dia ngurak itu, menurut saya dia sudah mendapat tawaran dengan harga yang tinggi teman-teman. Jadi kesimpulan saya, untuk extra fooding ketika mabung itu supaya disesuaikan dengan kondisi burung ya. Caranya supaya kalian tahu adalah dengan cara melatih dia. Kira-kira kalau burung itu kita kasih makan biasanya 10 ekor, kemudian kita kurangi menjadi 8, itu burung masih aktif. Kemudian kita kasih 5, semakin turun, kemudian 3, semakin turun sampai 0. Nah ketika 0 itu burung masih kondisi sehat, gemuk, nggak apa-apa teman-teman lanjutkan. Berarti dia cocok 0 extra fooding ketika mabung. Tapi ada burung yang nggak cocok 0 extra fooding ketika mabung. Akhirnya bulunya ngembang, kemudian burungnya itu matanya kelihatan sayu dan seperti burung yang kurang sehat teman-teman. Nah ketika sudah dalam kondisi seperti itu, saya sarankan teman-teman supaya segera memberikan extra fooding yang banyak. Fokuskan kepada kenyamanan burung dengan extra fooding ya, karena dengan burung itu nyaman, dia fokusnya akan kepada pergantian bulu, bukan kepada kebutuhan asupan nutrisinya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Saya harap ini mudah dimengerti. Artinya ketika burung itu tidak diberikan extra fooding, dia pasti akan kepikiran bagaimana nasib perutnya teman-teman ya, bagaimana nasib tubuhnya ketika tidak diberi asupan extra fooding. Tapi begitu dia nanti sudah dikasih extra fooding yang cukup, maka dia akan memfokuskan dirinya untuk lebih tenang dan melanjutkan masa mabungnya. Seperti itu. Jadi ketika gambarannya, kalau teman-teman misalnya masih kerasa sakit ya, dalam kondisi sakit itu teman-teman ada yang kepengen makan banyak, nafsu makannya. Tapi ada juga teman-teman yang ketika sakit itu nggak nafsu makan gitu ya. Nah ketika teman-teman kemudian nafsu makannya tinggi ketika sakit, itu nggak dikasih makan, pasti rasanya teman-teman kepikiran makanan, dan yang kedua kepikiran sakitnya teman-teman. Itu yang bikin teman-teman semuanya drop ketika sakit. Maka kita sesuaikan dengan keinginan kita, tentunya dengan aturan dan resep dokter yang sesuai ya. Ya kira-kira itu gambaran analogi yang bisa saya berikan. Semoga bisa dipahami oleh teman-temanku semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Silahkan teman-teman bisa tulis pertanyaan atau komentar dan berbagi pengalaman di kolom komentar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Silahkan tonton video saya yang lain dan salam kicau mania.